Pemirsa seri pemahaman Skriptura yang saya kasihi dalam Kristus Yesus, kita akan membahas seri SPS kedua yang mengambil tema nama-nama Tuhan dalam Perjanjian Baru, dan pada bagian ke-20 ini kita akan membahas tentang nama air hidup. Yesus adalah air hidup. Ayat yang memuat nama ini pada Yohanes 4 ayat 13 sampai 14. Air itu adalah kebutuhan paling vital bagi manusia yang tak tergantikan. Air menjadi simbol kehidupan. Air juga bisa menjadi bencana ketika banjir melanda, dan bila krisis air maka hanya ada kematian saja. Air adalah kebutuhan pokok manusia sepanjang sejarah kehidupan manusia. Yohanes 4 ayat 13 sampai 14 ini berkisah tentang seorang perempuan Samaria yang sedang menimba air dari sumur Yakub. Dan pada kesempatan itu ia berjumpa dengan Yesus, yang kepada wanita itu minta diberikan air untuk memuaskan dahaga. Percakapan yang bermula dari air yang menyegarkan dahaga dan menghidupkan badan serta bersifat sementara itu beralih kepada percakapan yang semakin mendalam ke air hidup yang menghidupkan jiwa untuk kehidupan kekal. Bahkan Yesus memperkenalkan dirinya sebagai mata air kehidupan kekal. Ia sumber yang melimpah, tak pernah akan kering. Air itu pun menjadi simbol spiritual yang penting bagi semua agama, terutama kekristenan. Air baptis adalah simbol peralihan hidup kita dari yang lama menjadi baru. Yesus menunjukkan dengan jelas dirinya sebagai sumber air yang memberi kehidupan, yang membersihkan. Perjumpaan dan percakapan yang mulanya biasa saja itu berpuncak pada pengenalan pribadi siapa Yesus sebenarnya. Bahkan wanita Samaria itu tidak hanya mengenal pribadi Yesus, tetapi ia pun terbuka terhadap dirinya sendiri dan menyadari siapa dirinya yang harus datang menimba air kehidupan pada sumber sejati, yaitu Yesus Kristus sendiri. Yesus pada mulanya dikenal sebatas sebagai seorang Yahudi, selanjutnya sebagai seorang nabi yang mengetahui segala sesuatu tentang dirinya, dan akhirnya mengakui Yesus sebagai Mesias, Juru Selamat dunia. Inilah sebuah pengalaman iman yang sangat berharga. Perjumpaan dan percakapan itu mendorongnya untuk memberi kesaksian tentang siapa Yesus yang telah ia jumpai itu. Kesaksiannya membawa orang-orang lain datang berjumpa dan berusaha bercakap-cakap dengan Yesus di sumur Yakub. Kontak pribadi itu telah membawa suatu hidup baru, suatu gairah baru, suatu kegembiraan dan keberanian untuk mewartakan Yesus. Iman mereka tidak lagi hanya sekadar berdasarkan kesaksian orang lain, tetapi lebih dari itu berdasarkan pada kata-kata, kesaksian, dan perjumpaan dan kontak relasi personal dengan Yesus secara personal juga. Selanjutnya, iman akan Yesus sebagai Juru Selamat dunia menjadi kabar gembira bagi orang lain. Pesan bagi kita tidak lain ialah, datanglah kepada sumber air sejati itu, yang adalah Yesus. Dari dalam hatinya yang terbuka itu akan mengalir air kehidupan yang menyegarkan dan menghidupkan. Semakin kita datang kepadanya dan membuka diri kepadanya, kita juga semakin dikenal dengan segala latar belakang, kelemahan, dan kerapuhan kita.
yang perlu selalu dibasuh dalam kasih-Nya yang bening itu. Pengalaman pribadi dengan Yesus harus semakin membawa kegembiraan dan semangat baru untuk terus mewartakan juga kepada orang lain, agar mereka pun datang dan mengalami Yesus, Sang sumber air kehidupan itu, dan semakin banyak orang diselamatkan. Dan kalau kita boleh menikmati kesegaran dari sumber air sejati, diharapkan orang lain pun boleh juga punya pengalaman yang sama. Ketika karena kesaksian hidup kita, bagi orang lain pun datang dan mengalami sukacita dalam Tuhan. Amin. Soli Deo Gloria. Hatiku tenang berada dekatmu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu